harus kita ikuti bersama. Yang pertama akan saya bacakan dulu susunan acaranya. Insyaallah. Yang pertama dalam pembukaan kita coba, dan kedua sebutan perwakilan dari kami nanti akan saya oleh Bapak Mustinai sehubungan dengan Bapak Giri Yudus dan Dikenal. Yang berikutnya adalah sebutan dari perwakilan calon jemaah haji yang dibimbing bersama KIJ Satu pembacaan doa dan nanti bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Husni untuk menyampaikan suatu pembahasan. Oh iya, maaf, saya akan sampaikan dulu. Calon jemaah haji yang akan berangkat untuk bapak-bapak bisa langsung ke depan, tapi ibu-ibu silakan di belakang dulu. Bisa akan sebutkan nama-namanya. Yang pertama, kalau konsep sudah ada, Ibu Eli Gundarsari, Gundardari, Ibu Bapak Persekretan di belakang saya. Kecuali itu bapak-bapak bisa sebutkan saya. Berikutnya Bapak Adi Istiono, Bapak Adi, mungkin silakan Bapak Adi. Bapak Hargono, maka Bapak Hargono. Ibu Supriyati, maka silakan Bapak di belakang saja. Bapak Tatang, Bapak Tatang, Bu Kurnia Suci, Bu Aisyah, Bu Afleti, Bapak Fahmi, maka Bapak Fahmi, kalian silakan ke depan. Iya. Pak Halid bukan? Halid. Bapak Amir, silakan. Pak Amir dan yang terakhir Bu Siti. Ya, itu saja. Insyaallah mereka semua adalah keberangkatan haji. Dan selanjutnya adalah sebutan dari perwakilan DKM. Silakan. Bapak Sidai, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza taraktum yashhadun nazilakum wa la kafartum min 'adabillahi syadid. Subhanallahu azim. Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salamun ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam teriring dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sesuai dengan undangan DKM pagi hari kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelepasan ibadah haji tahun 2022. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua DKM yang saat ini tidak bisa hadir. Beliau ada kebutuhan mendadak dan tadi malam berangkat. Jadi maksud dan tujuan dari pengurus DKM serta jamaah di masjid ini, sebagaimana tahun sebelumnya, bahwa setiap tahun diupayakan ada pelepasan calon haji dari lokasi Masjid Darul Jannah dan warga sekitar masjid. Dan sesuai catatan yang kami terima, baik langsung dari ibu-ibu MPD maupun dari Pak Asep sebagai KIH, alhamdulillah untuk tahun ini tercatat yang masuk ke kami ada 12 orang calon haji, baik dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan maksud dari acara ini adalah ingin kita bersilaturahmi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai Samis Nazari, bahwa untuk mempermudah kita dalam berkumpul bersama sehingga kita tidak perlu keliling satu-satu rumah teman kita yang mau haji, dan juga untuk yang bukan haji juga bisa sekaligus ketemu dengan para jamaah di sini sekaligus. Jadi tidak harus masing-masing rumahnya mengadakan walimatul arus, walimatul safar sebenarnya. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita sekalian dalam bersilaturahmi dan saling mendoakan.
bersyukur kepada Allah dan selamat kepada para jemaah haji calon jemaah haji ini yang akan berangkat tanggal 20 Mei hari Rabu Senin. Jadi Senin tanggal 20 Senin lusa. Jadi tinggal menghitung hari, tinggal 2 hari depan Senin, insya Allah mereka akan berangkat gelombang 1. Jadi kita doakan semua kiranya ibadah haji mereka Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran, Allah berikan mereka kesehatan dan berkah yang lebih banyak, takwa dan bekal-bekal lainnya. Dan insya Allah di sana Allah mudahkan dalam melaksanakan syarat rukun maupun sunnah haji, dan insya Allah hajinya selesai dan pulang ke Mekah dari haji yang mabrur. Dan juga kami sebagai warga Masjid Darul Jannah dan jemaah lainnya di sini memohon selama di sana, mohon ingat kami juga untuk mendoakan sehingga ke depan dari kami baik yang sudah haji maupun haji bisa berangkat. Karena memang PTN cukup lama, kalau di teorinya pasti 10 tahun, tapi tadi ada pasien itu 20 tahun, sehingga sangat lama PTN-nya. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran yang ada pada saat nanti kita bisa berangkat haji khususnya belum berangkat ke tanah suci. Itu saja barangkali dari kami. Namun sebelumnya kami akan bacakan beberapa buah pantun untuk haji ini. Beli beras di warung pengamat, beras diolah menjadi bubur. Kami bersyukur dan ucapkan selamat pada Bapak Ibu calon haji, semoga jadi haji mabrur. Satu lagi, naik kereta api di waktu pagi dari Bogor menuju Sukabumi. Bapak dan Ibu mau berangkat haji di tanah suci, tolong doakan kami. Itu dari kami. Barakallahu lakum wa ajma'in. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Ya, selanjutnya adalah sambutan sepatu daripada dari sama-sama yang berangkat haji, insya Allah Bapak datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, saya mewakili. Syukur alhamdulillah, bahagia sekali pagi ini kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantar kami yang akan berangkat atas panggilan Allah. Pertama sekali tadi ucapkan
tanggal 20 Mei jam 7 pagi itu harus sudah ada di Masjid Raya. Ya, diterima di Masjid Raya dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 berangkat menuju embarkasi Bekasi, diterima di Bekasi jam 12 siang. Semalam di sana, ya, istilah kita namanya karantina. Dan insya Allah jam 5 10 menit hari Selasa subuh itu harus meninggalkan Bekasi menuju bandara. Ya, bandara Soekarno-Hatta, dan insya Allah terbang jam 11 kurang 10 menit. Insya Allah sudah terbang dan sampai jam 5 lewat 20 menit ke Madinah. Karena kami gelombang pertama, jadi langsung menuju Madinah. Insya Allah Selasa maghrib kami sudah ada di Madinah dan insya Allah awal melaksanakan sholat arba'in di Madinah. Itu perjalanannya, dan insya Allah kami kembali pada tanggal 1 Juli. Ya, 1 Juli insya Allah kami kembali. Terima kasih kepada seluruh jajaran DKM dan kami yang akan berangkat. Saya dengan anak saya Pak Amin Abdullah, dan kebetulan juga Pak Alim Khalid, beliau dengan istrinya, beliau tinggal di Kenangan di sini, ya. Terus Pak Tatang beserta ibu, ya, beliau tinggal di Soka, dan juga Pak Hardono, Pak Adi, ya, Pak Hardono dengan ibu, beliau juga tinggal di Soka. Pak Adi beserta ibu, ada yang sendirian Ibu Akleti, ya, ada Ibu Akleti, ya, hadir Ibu Akleti, dan juga ada Ibu Aisyah, ya, dari Johar, ya. Insya Allah beliau juga berangkat. Bapak-bapak sebetulnya di Taman Cimanggu banyak, Pak, ya. Ada Pak Ari di dekat Darussalam, dan tadi malam di Darussalam pun ya mengadakan Walimatus Sabar, ya, untuk jemaah yang sekitar di sana. Kami umumkan kemarin, ya, bapak-bapak sekalian, yang berdekatan atau yang merasa yang tinggal di Taman Cimanggu, ada 2 undangan setelah sholat maghrib berjamaah di Darussalam, dan setelah sholat subuh di hari Sabtu di Masjid Al-Jannah. Alhamdulillah lebih ada 12 orang yang hadir, yang lainnya mungkin bapak-bapak banyak kesibukan. Nah, insya Allah kami di sana tidak akan melupakan kebaikan bapak-bapak dari DKM Darul Jannah dan Darussalam yang sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan Walimatus Sabar ini. Insya Allah doa kami menyertai bapak dan ibu jemaah Darul Jannah dan Darussalam yang ada di Taman Cimanggu. Dan kami juga bapak ibu memotivasi bapak-bapak untuk segera menabung, Pak, ya. Jangan bapak-bapak melihat waiting list. Daftar tunggu Kota Bogor itu 23 tahun. Daftar tunggu Kota Bogor, ya, Kabupaten Bogor tidak jauh beda antara 23-24 tahun. Tapi bapak-bapak, karena ada porsi-porsi tertentu, Pak. Ada yang namanya porsi lansia. Syarat lansia itu 3 tahun porsinya mengendap, atau 3 tahun daftar dapat porsi 25 juta, maka 3 tahun kemudian bapak-bapak dia akan berangkat. Itu namanya porsi lansia. Itulah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi bapak-bapak jangan lama. Kejadian bapak-bapak di Tasik kemarin, 1 bis, ya, bahkan dikomandani oleh kepala desanya, tergiur dengan iming-iming, ya, oleh travel, ya, kata pihak travel, sudahlah bapak ibu cabut saja itu porsi 25 juta, berangkat haji dengan kami, berangkat umroh dengan kami. Nah, mereka akhirnya teriming-iming itu, bapak-bapak akhirnya ambillah setoran yang 25 juta, dia setorkan untuk umroh. Apa yang terjadi bapak-bapak, karena sudah niat haji ternyata diganggu-ganggu, akhirnya mohon maaf tidak jadi berangkat, hanya sampai Jakarta 2 hari, muter lagi balik lagi ke Tasik. Nah, ini kejadian baru tahun ini. Di Sempur bapak-bapak kemarin kami dipanggil oleh Bareskrim
tidak berangkat dari tahun kemarin, Puroda. Nah, dia tidak melapor, tidak lumas karena ini tahun ini berangkat. Ya, jadi ternyata tahun ini pun belum ada kejelasannya. Yang akhirnya mereka laporlah ke kepolisian dan akhirnya entah mereka sudah ditangkap bapak-bapak, kami dengan WHO hanya ditanya tahu nggak mereka ini dan sebagainya. Jadi bapak-bapak maaf, Puroda itu jangan coba-coba. Saya punya teman bapak-bapak bayar tahun kemarin tahun 2013 dia Puroda 2022 Puroda bayar 600 juta kedua atau orangnya 300 tidak berangkat, penasaran masih ya ikut lagi Puroda 600 juga 1,2 tahun tidak berangkat sampai hari ini. Jadi bapak-bapak pemerintah kita dan Arab Saudi itu melarang keras, bahasanya haram bagi mereka yang tidak resmi. Karena tahun 2023 kami kemarin bapak-bapak banyak jemaah yang tidak kebagian tenda, banyak jemaah yang tidak kebagian makanan. Gara-gara apa? Diserbu oleh penyusup. Jadi bahasanya penyusup, Pak. 27.000 jemaah yang tidak resmi masuk ke tenda-tenda jemaah haji, ikut tidur, ikut makan dan lain sebagainya. Akhirnya bapak-bapak jemaah resminya tidak kebagian. Dan tahun ini pemerintah Arab, pemerintah kita keras ya, tidak bisa masuk ke kota Mekah, terutama nanti di sweeping lagi ketika akan hajian masuk ke Arafah. Dan ini bapak-bapak ada kisah yang 1 tahun itu Pak, namanya multiple. Teman saya di Bogor Pak, sudah 2 orang sudah bertemu di Mekah, tidak pulang dari umroh kemarin, umroh setelah lebaran, dia umroh pakai visa multiple tidak pulang. Telepon ke saya, Pak Kiai, tolong bantu saya nanti mau ikut hajian. Saya bilang Pak Punten, saya bukan tidak mau bantu. Ya, karena kalau dia ditangkap bapak-bapak, apalagi dikasih gelang kita difasilitasi, nah saya juga akhirnya kenal. Saya bilang saya tidak bisa bantu. Ya silakan saja cari channel-channel di sana yang kira-kira aman. Tapi bapak-bapak tidak mungkin. Tahun ini alatkan lebih ketat. Karena 27.000 kemarin penyusup, ya, yang akhirnya jemaah resmi reguler dan plus yang $4.000. Jadi bapak-bapak yang $4.000 yang plus dikelola oleh pemerintah reguler 25 juta plus 4.000 itu resmi lah. Jadi mohon maaf kalau bapak ibu tidak ada umur itu bisa warisan, bisa turun ke anak. Dan saya sekarang memproses ada sekitar 15 orang yang orang tuanya meninggal terus diproses jatuh kepada anaknya, namanya porsi waris. Itu resmi bapak-bapak. Dan tidak antri lagi dari belakang, tidak antri lagi dari nol. Ya, jadi bapak-bapak tidak usah khawatir, yang 4.000 tidak akan hilang. Kemarin bapak-bapak saya membatalkan yang ONH Plus, ya atau ya travel plus itu, ya batal, dia bayar 4.000 ke saya, ya saya setorkan ke bank BSI, terus tiba-tiba dia kena sakit dan sebagainya, ya bapak-bapak diambil uangnya. Alhamdulillah tidak berkurang, bahkan nambah, karena setornya pakai dolar. Waktu itu dia setor $13.000 kemarin, ya ketika ini ambil dolar sampai 15.000. Jadi tidak hilang, ya. Jadi bapak-bapak nggak usah khawatir, ya niatkan bayar porsi. Maaf bapak-bapak jangan kalah dengan pemulung. Saya tidak bicara atau tidak menunjuk ke teman-teman. Kenapa? Bahkan teman kita ini ada suami istri pemulung, ya tukang rongsokan. 2013 dia bawa uang ke saya 40 juta mau pergi umroh. Saya bilang mamang wajib umroh, setor haji saja. Akhirnya nurut bapak-bapak setor haji. Ternyata bapak-bapak tunggu tidak lama. 2013 begitu saya lihat di buku bapak-bapak ternyata nama orang itu sudah masuk.
Ternyata bapak-bapak tidak ditunggu-tunggu dan pokok bisa berangkat 4 tahun ini coba. Ya Allah, so, kalau bapak-bapak itu, bapak-bapak lebih dari pemulung uangnya. Ya, kalau bapak-bapak mau lihat kencang, insya Allah ada jalannya. Ya, bapak-bapak ibu di rumah TV ada, yang 50 ini lagi. Berapa itu TV mah? 3 juta taruhlah. Kulkas 3 juta. Apalagi mesin cuci 3 juta, sudah 9 juta. Motor ada 3. Apa susahnya jual 1? Ya, 10 juta. Sudah berapa? 19 juta. Apalagi bapak-bapak yang punya, ibu-ibu kan kegiatan itu. Takbir itu apa padahal yang takbir. Ngeliatin apa, Bu? Nah, jawab ini. Nopo gerang. Apa ini gerang berciri-ciri gitu. Jual pakai setelah haji. Ada jalannya bapak-bapak saya. Sudah lebih dari 25 juta. Khawatir bapak-bapak, ibu-ibu diancam oleh Rasulullah dengan keras mengancam orang yang memiliki kemampuan. Dengan hadis man malaka syahadat Allah hilatan tuballighu ila baitil haram wa lam yahujja fa alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Itu kata Nabi. Pilihan dua bagi mereka yang tidak mau pergi haji padahal sudah cukup ada uangnya. Apa pilihannya? Mati Yahudi atau mati Nasrani. Naudzubillah min. Jadi kalau bapak sudah sempat 25 juta, tidak ada umur, tidak kena hadis itu kan? Hadis itu berlaku kena kepada orang yang tidak ada usaha. Dia mau ngomong cara naon nanti dia lama. Oli mobil juga tabrakan mobil kesana maka itu mobil lagi. Ya, coba kalau ada kemampuan ini satu contoh Pak. Berangkat dari bareng dengan kami Pak. Cuma kami ketika ya ini tidak pernah kami jelaskan atau kami sebutkan namanya. Ya karena menjaga diri, harga diri dia juga. 2019 bapak-bapak saya punya pemulung lagi berangkat. Ya ibu-ibu dari Pulau Gelis, ya dari Pulau Gelis. Dan saya laporkan ke wali kota Pak Wali, ini adalah pemulung yang berangkat haji. Silakan Pak Wali kalau mau ngasih uang jajan. Alhamdulillah saat itu juga masih. Tahun ini bapak-bapak dari Ciampus, dari kabupaten, tapi alhamdulillah kami tarik ke Kota Madiah, jadi ikutlah dengan kami di kota. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ya mengabulkan kita semuanya. Doakan kami yang berangkat tahun ini, dan insya Allah kami nanti di Arafah, ya ketika wukuf, di Mu'tazah, di Raudhah dan di tempat-tempat ibadah lain, mendoakan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bis sihhah wa lakal hamdu bil afiyah wa lakal hamdu bil mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal waladi. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Amina bihalalika haram wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma in kunta katabtana fil lawhil mahfuz bi annana la nasiba bil hajji wal umrah famhu anna waqtubna minal hajjin wal mu'tamirin kama qulta li rasulika
Alhamdulillah, terima kasih. Oke, selanjutnya kita salam-salaman kepada semuanya. Maka dari Bapak-Bapak, terima kasih. Secara langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayo.